Pak Imam dari Ikhwan itu, Imam Ikhwan, dia mau telepon berita. Jadi sebenarnya ada persoalan yang dia mau tanya akang. Cuma wali melempar bilang bagusnya itu persoalan itu orang tanya langsung Pak Budi Ansar. Karena kalau kita yang mau jawab takutnya tak lengkap. Akhirnya tak bingung-bingung nanti. Bukan lebih jelas, lebih bingung nanti. Jadi nanti tanya langsung Pak Budi Ansar, Pak Guru-guru. Jadi Pak Imam Ikhwan ini cerita, Wali, itu kemarin yang terakhir orang dah berzikir hari Jumat itu, waktu orang dah berzikir sholat Jumat itu, jadi ada ibu-ibu di kampung itu yang hendak pergi sholat Jumat. Orang dia banyak sekali tuh orang dah pergi sholat Jumat sudah berzikir. Full di luar masjid itu dia. Kong angkat-angkat tangan, baju putih semua orang. Jadi tersebar. Padahal kan orang cuma dalam masjid kan. Tapi di luar di jalan itu full katanya itu dia. Kemudian baju putih semua orang. Jadi waktu orang lagi berzikir, selesai berzikir orang angkat tangan orang, amin amin. Ya Allah. Jadi wali imam masjid di sana tambah yakin dia. Angkanya ratib 1000 di Ikhwan sudah dijalankan sekarang. Karena yang menyampaikan berita itu bukan orang yang PDT, orang kampung situ. Ibu-ibu di kampung itu yang cerita, yang dorang yang ikut hadir waktu sholat Jumat itu, dorang cerita Bapak Imam yang ada di Ikhwan itu. Ya Allah, ya Allah. Jadi ternyata benar seperti di dalam hadis Rasulullah bahwa sebagian malaikatnya Allah Ta'ala ada sebagian dari mereka yang tugasnya mencari tempat-tempat berzikir. Sehingga ketika mereka mendapatkan tempat-tempat berzikir, majelis-majelis zikir, mereka akan berkumpul dan mereka berbaris sampai ke langit, sampai ke atas. Jadi Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku? Kata para malaikat, mereka sedang berzikir. Untuk apa mereka berzikir? Mereka berzikir karena mereka ingin mencintaimu ya Allah. Maka kata Allah kepada malaikat-malaikat, apakah mereka pernah melihatku? Tidak ya Allah. Kalau mereka sudah melihatku bagaimana? Sungguh mereka akan lebih berzikir mencintaimu ya Allah. Ya. Jadi memang majelis zikir di hadis itu umum, majelis zikir apa sah? Kualitas. Sehingga kata para ulama, zikir itu dibagi kepada tiga. Ada namanya zikir jali, ada namanya zikir khafi, ada namanya zikir hakiki. Jadi kalau zikir jali itu bagaimana? Zikir jali itu yang diistilahkan dengan zikir bilisan, zikir dengan lidah. Dengan makna lidahnya menyebut Allah, tetapi hatinya tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi lidah saja yang berzikir, sebut-sebut Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi lidahnya menyebut-nyebut Allah, tetapi hatinya tidak ingat kepada Allah. Hatinya ingat kepada selain Allah. Ini namanya zikir jali. Atau istilah lain disebut zikir lisani, zikir lidah. Jadi zikir lidah ini atau zikir jali ini kurang manfaatnya. Jadi manfaatnya hanya apa? Manfaatnya semata-mata memelihara lidah daripada berbuat maksiat. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, wadkurullaha dzikran katsira, atau wa aqimus sholati lidzikri. Tegakkan salat untuk mengingat kepada aku. Wadkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kalian kepada Allah akan sebagian zikir sebanyak-banyak. Tafsir para ulama, ingatlah, berzikirlah kalian kepada Allah. Berzikir ini umum. Jadi tidak semata-mata zikir seperti yang kita pahami, tetapi umum meliputi sholat, puasa dan ibadah apa saja yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat itu juga berarti zikir. Jadi sholat itu zikir. Bersedekah itu zikir. Puasa itu zikir. Tapi kalau kita sudah berbicara zikir itu ada 3 makom. Ada zikir jali, zikir khafi, zikir hakiki. Maka di saat kita melaksanakan sholat, kerjakan sholat, kita menyebut nama Allah, kita menyebut ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita bertasbih, kita bertahmid, kita berdoa. Artinya dalam mengerjakan sholat itu tidak lepas daripada menyebut Allah.
Apabila kita mengerjakan sholat, kita menyebut Allah, tetapi hati tidak ingat kepada Allah, maka sholat ini disebut dengan zikir jali. Sholat disebut dengan zikir jali. Jadi sholat ini dia termasuk zikir jali berarti. Artinya apa? Dia menyebut-nyebut Allah dengan lidahnya di dalam sholatnya, tetapi hatinya tidak ingat kepada Allah. Nah, sholat yang seperti ini kurang manfaatnya. Kalaupun ada manfaatnya semata-mata disaqatil fardi. Allah bebankan atas dirinya. Jadi sholat subuh, sholat zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya, 5 sholat ini hukumnya wajib. Nah, maka kalau dikerjakan, kewajiban itu sudah terlepas. Mengerjakan sholat, ya, sementara dia menyebut Allah di dalam sholatnya dan hatinya tidak ingat kepada Allah, sholat ini apa ada manfaatnya? Ada. Manfaatnya apa? Semata-mata melepaskan kewajiban. Tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Tidak ada pahala yang bisa dia harapkan untuk menyelamatkan dia di hari kiamat. Nah, lalu ada yang kedua namanya zikir khafi. Jadi zikir khafi. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah, afdalur rizki ma yakfi wa afdalur dzikri ma yakfi. Sebaik-baik rezeki yang mencukupi, dan sebaik-baik zikir adalah zikir yang tersembunyi. Jadi zikir tersembunyi, maka para ulama mengistilahkan dengan zikir khafi. Zikir khafi, zikir tersembunyi. Istilah lainnya zikir qalbi, zikir hati. Jadi zikir hati ini bukan dalam hati kita sebut-sebut Allah. Nah, kalau zikir hati seperti itu ditarbiyati, nah, atau ditamrin untuk melatih-latih, untuk membiasakan supaya hati ini selalu ingat kepada Allah. Zikir khafi atau zikir hati maksudnya apa? Maksudnya hati yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya menghadap kepada Allah, setelah terlihat, setelah nyata di dalam hatinya asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nyata di dalam hatinya asma dan sifat, artinya kebesaran dan kasih sayang Allah Ta'ala itu sudah nyata di dalam hatinya. Kalau kebesaran yang nyata, maka timbul rasa takut dia kepada Allah. Kalau kasih sayang yang nyata, maka timbul cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi zikir khafi, zikir hati, maksudnya apa? Maksudnya hati yang menyaksikan asma dan sifat, hati yang dapat merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati ini menghadap dia kepada Allah, senantiasa ingat dia kepada Allah, lupa dia dengan urusan dunia. Itu disebut dengan zikir hati. Jadi zikir apa namanya? Zikir hati. Atau kata lainnya zikir hati, artinya hati yang cinta kepada Allah. Nah, hati yang cinta kepada Allah. Nah, hati yang cinta kepada Allah Ta'ala, artinya di saat kita mengerjakan sholat, hati kita menghadap kepada Allah, hati kita senantiasa ingat kepada Allah, hati kita yang dia inginkan cuma Allah, hati kita yang dia cinta hanya Allah. Kalau dapat kita mengerjakan sholat seperti ini, maka sholat inilah yang tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang bagaimana? Sholat yang ketika kita kerjakan, hati kita menghadap kepada Allah, hati kita ingat kepada Allah, hati kita menginginkan Allah, hati kita hanya cinta kepada Allah, sehingga dia lupa dengan urusan-urusan selain Allah. Sholat yang seperti ini tanha anil fahsya'i wal munkar, yang dapat memelihara orang yang mengerjakan sholat dari apa dipelihara? Dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar, baik perbuatan keji dan mungkar itu pada zahir atau perbuatan keji dan mungkar itu pada batin. Nah, makanya kalau sholat yang kita lakukan itu, nah, kita hanya menyebut-nyebut Allah di dalam sholat, tapi hati tidak menghadap kepada Allah, sholat ini tidak dapat memelihara diri kita dari perbuatan keji.
Mungkin perbuatan keji zahir dapat kita tinggalkan. Nah, tetapi perbuatan keji batin itu tidak dapat kita tinggalkan. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan sholat apabila hatinya tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut hatinya senantiasa dikuasai oleh alam, dikuasai oleh selain Allah, maka muncul di dalam hatinya kemauan-kemauan untuk mendapatkan keuntungan, keinginan-keinginan untuk disanjung, dipuji dan lain-lain. Sehingga kalau ada orang yang tidak membesarkan dia, kalau ada orang yang tidak mengagungkan dia, inilah penyebab dia dendam, inilah penyebab dia bermusuhan. Padahal sudah sholat kok masih bisa dendam. Padahal sudah sholat kok masih bisa bermusuhan. Padahal sudah sholat kok masih bisa iri. Nah, karena sholat yang dia lakukan, sholatnya adalah zikir jari, bukan zikir khafi. Hatinya tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, ma kullu musallin muqimun. Ulang kibrit, ma kullu musallin muqimun. Ma manafi. Tidaklah bermula tiap-tiap musallin, tiap-tiap orang yang sholat, muqimun, itu orang yang menegakkan sholat. Jadi tidak semua orang. Nah, beda. Sholat, menegakkan sholat beda. Kalau sholat bagaimana? Sholat berarti syarat rukun Anda kerjakan. Itu maksudnya. Syarat sholat, rukun sholat Anda kerjakan. Itu berarti Anda sholat, Anda sedang sholat. Nah, tapi menegakkan sholat itu yang bagaimana? Bukan semata-mata Anda mengerjakan syarat dan rukun sholat. Menegakkan sholat adalah orang yang dapat menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, ma kullu musallin muqimun. Tidaklah bermula semua orang yang sholat itu menegakkan sholat. Dan Allah katakan dalam Al-Quran apa? Aqimus sholat. Aqimus sholata. Tegakkan oleh kalian akan sholat. Artinya apa yang Allah perintahkan? Ya Allah perintahkan bukan sekadar sholat, tapi ya Allah perintahkan menegakkan sholat. Apa? Menegakkan sholat, bukan semata-mata sholat. Kalau sholat banyak orang yang kerjakan, tapi yang menegakkan sholat itu sedikit. Nah, siapa orang yang menegakkan sholat? Yang menegakkan sholat itulah orang yang ketika dia sholat, hatinya senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, la tahsihu sholatu illa bil wudu, wa la tahsihu sholatu illa bil takbiratul ihram, wa la tasih salatu illa bil fatihati, wa la tasih salatu illa bi huduril qalbi ilallah. Tidak sah salat kecuali dengan wudu, tidak sah salat kecuali dengan takbiratul ihram, tidak sah salat kecuali dengan al-fatihah, dan tidak sah salat kecuali dengan hadir hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ulama syariat mencukupkan untuk sah solat dengan apa? Dengan wudu, takbiratul ihram, fatihah, artinya dengan syarat dan rukun. Sementara ulama-ulama tasawuf mensyaratkan untuk sah solat dengan apa? Mereka syaratkan dengan hudur hati kepada Allah Taala. Maka apabila hati kita tidak bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, solat kita lam tuqbal, solat kita tidak diterima. Sekalipun pada syariat biasa, tetapi di sisi Allah solat itu tidak diterima. Nah, makanya sekali lagi kata Rasulullah, ma kullu musallin muqimun. Tidaklah semua orang yang sholat sudah menegakkan sholat. Nah, jadi kalau ini dapat kita renungi, nah, maka akan timbul ketakutan, kekhawatiran di dalam hati kita. Artinya orang semua mau mati. Nah, mau mati bukan mau saudara. Kalau semati ada cerita saudara, mati gue. Orang semua mau mati. Nah, kemudian saat orang bangkit di hari kiamat, apa yang pertama Allah mau tanya? Yang pertama Allah mau tanya adalah sholat. Maka bayangkanlah bagaimana ketika Allah tanyakan sholat yang kita kerjakan,
sementara sholat yang kita kerjakan hati kita tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang model waktu itu? Ya. Artinya semua Allah sudah berikan, semua kebutuhan Allah sudah tunaikan, tetapi di saat kita kerjakan sholat, hati kita tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang model waktu itu? Ya. Paling kurang itu api neraka Allah setetes di mata. Terus paling kurang itu pun sebatari atau orang itu. Nah, ada namanya zikir hakiki. Jadi zikir hakiki ini bagaimana? Kalau zikir khafi, ya, hatinya cinta kepada Allah Ta'ala. Zikir hakiki, di saat dia berzikir, hilang dari pandangan batinnya selain Allah, termasuk dirinya yang sedang berzikir. Nah, dirinya yang sedang berzikir itu tidak terlihat di dalam hatinya. Maka ini disebut dengan zikir akbar. Zikir akbar. Nah, maka artinya pada kesempatan malam ini, kenapa kita mengulang-ulang kaji tentang zikir ini? Supaya selain menambah ilmu juga bisa menambahkan kesadaran di dalam hati kita bahwa sebagaimana kata Rasulullah, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. La ilaha illallah itu zikir. Kalau kita menyebut la ilaha illallah di akhir hidup kita, sementara zikir ini hanya zikir jali, ini tidak dapat memasukkan kita ke dalam surga. Lalu bagaimana zikir yang memasukkan kita ke dalam surga? Apabila kita menyebut la ilaha illallah pada akhir hidup kita dengan zikir khafi, artinya hati yang penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua Ternate katakan bagaimana? Salah takbir, salah sholat. Salah takbir, bahaya sakratul maut. Ya, bagaimana? Salah takbir, salah sholat. Salah takbir, bahaya sakratul maut. Oh, akbar. Jadi tidak boleh wakaf, dia wajib wasol. Tidak boleh berhenti, wajib sambung. Allahu akbar. Jadi nggak boleh Allah akbar. Jadi salah takbir, batal sholat. Takbirnya sudah benar, tetapi hatinya tidak dapat merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya sakratul maut. Salah takbir, bahaya sakratul maut. Allahu akbar. Ingatan kesana kamari. Sampai salam. Assalamualaikum. Nah, langsung berdiri tinggi. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Bahaya sakratul maut. Nah, jadi kalau sholat seperti itu, sholat seperti itu tidak dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau ini dapat direnungi, artinya wajib kita merenungi bagaimanalah sholat yang kita kerjakan. Nah, seandainya kita sadar sholat yang kita kerjakan ini sangat rusak, sangat hancur, banyak kekurangannya, tentunya kita akan berkemauan untuk mencari apa? Mencari seseorang yang dapat memperbaiki sholat kita. Nah, artinya jangan orang ini merasa cukup dengan orang sholat yang model begini, kabulengkar. Ibarat kalau kamar DP lamari sudi so bongkar koilis bongkar itu orang di sholat yang model begitu. Kabulengkar. Taburan apa? Talim kurang. Jadi orang ke sholat ini talim kurang. Jadi jangan merasa hebat dengan sholat yang seperti ini. Seharusnya kita sadari sholat seperti ini tidak bisa diandalkan. Sholat seperti ini tidak dapat menyelamatkan, tidak dapat memberi manfaat bagi diri saya. Nah, maka bersegera mencari seseorang yang dapat memperbaiki sholatnya, yang dapat menghadapkan hatinya di saat dia kerjakan sholat, menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalabul syekhi wajibun ala kulli murid. Mencari seorang guru, seorang mursyid, seorang wali Allah, seorang arif billah,
hukumnya wajib bagi orang yang ingin menghadapkan hatinya kepada Allah. Wa in kana min akabiril ulama, sekalipun dia sebagian dari pembesar-pembesarnya ulama. Ulama besar pun di dunia ini kalau ingin hatinya menghadap kepada Allah waktu sholat cari mursyid. Kalau enggak bahaya. Apalagi orang tomi. Kalau tobat bu mursyid. Dari itu mencari seorang mursyid itu hukumnya wajib. Wa man lam yatagharrar fi hadzal ilmi, barang siapa yang tidak sedikit pun mencium bau daripada ilmu tasawuf ini, ya, udah tidak paham, mengingkari, menolak, menyesat-nyesatkan lagi. Khifa antamuta musyrikan munafiqan kafirun, ditakutkan orang itu mati sebagai orang munafik atau sebagai orang kafir. Salat, puasa, zakat, haji, ilmu tasawuf tidak pernah dia cium. Tidak pernah dia cium. Tidak pernah sedikit pun dia belajar. Nah, tidak membenarkan, bahkan menyesatkan. Nah, khifa antamuta ayyamuta munafiqun au kafirun, maka dikhawatirkan mati sebagai orang munafik atau sebagai orang kafir, sekalipun ahli ibadah. Nah, kayak berhati-hati belajar nih. Jangan pandang-pandang enteng. Apa nanti kalau udah mati baru tahu, ya Pak Ustaz. Kalau sudah mati baru tahu. Meminta kembali tidak bisa. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, orang-orang kafir, orang-orang munafik setelah masuk ke dalam neraka minta kembali. Kata Allah, kalaupun saya kembalikan, kalian tetap munafik, kalian tetap kafir. Nah, ini tidak ada guna. Artinya apa? Tetap tinggal dalam neraka. Terima itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kira-kira itu sedikit pembahasan kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita, para almarhum, dan guru-guru kita. Semoga dengan keberkahan guru-guru kita, Allah senantiasa melimpahkan cahaya-cahaya cinta dan ma'rifat ke dalam hati kita. Amin amin. Sallallahu ala